Salam Syasmerta, titik temunya sastra. Oke, kita balik lagi di segmen bahas buku buat ngelanjutin pembahasan yang kemarin. A Thousand Splendid Suns, karyanya Khalid Hosseini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi ngebahasnya. Kita bakalan lebih dalam lagi, Terutama isu feminisnya ya Mbak ya, karena emang itu yang paling kental nih. Nah, gimana dengan narasumber kita? Hai, malam. Oke. Nah, masih dengan Mbak Rina, Sabrina Jannah, jangan lupa follow IG-nya. Jadi kita bakal ngomongin lagi nih tentang feminis. Nah, Mbak Rina, gimana? Kalau ngomongin tadi kamu nyangkut pautinnya dengan kelas sosial, tadi sempat juga dibahas bagaimana ada kaum Pashtun, terus kemudian kaum yang lain-lain nih Mbak namanya? Tajikistan. Nah, itu gimana tuh gambaran yang digambarkan atau ditampilkan dalam novel ini mengenai kelas sosial yang kamu sebutkan sebelumnya ini Mbak? Kalau kelas sosial yang tergambar itu jelas banget ya lewat buku. Kalau dia Pashtun ya berarti dia adalah seorang royal family atau bisa bilang dia adalah keturunan raja-raja atau mungkin bisa dibilang ya pendiri Afghanistan gitu kali ya. Dan bisa bilang kayak gitu. Jadi tapi sayangnya Maryam tuh nggak dapat itu karena dia adalah harami. Iya, sayang banget. Jadi kalau kita bilang tuh kelasnya Maryam tuh udah paling bawah lah, udah paling bobrok banget ya. Yang sampai disembunyiin. Dia udah nggak punya modal sosial, terus punya orang yang dia tahu hanyalah Rashid sama ayahnya. Dia nggak punya modal kultural, ya iyalah dia nggak ada keturunan gitu loh. Dia nggak ada marga, dia nggak diakui, terus dia juga modal intelektualnya juga nggak ada, dia nggak sekolah. Jadi kita bisa bilang tuh Maryam tuh kayaknya kelas sosial paling bawah ya. Di ranah sosial Afghanistan dia tuh udah paling bawah. Tapi kalau ngomongin kelas sosial, kalau udah di zamannya si Daud Khan, ini udah kebagi dua nih perempuan. Kelas sosialnya udah kebagi dua. Udah bukan berdasarkan, bukan hanya sekedar harta lagi. Kalau Bourdieu bilang kan modal itu bukan cuma modal kapital ya. Gitu. Nah, kalau Bourdieu bilang ada banyak macam modal nih. Nah, makanya ketika zamannya Daud Khan itu perempuan itu juga dinilai dari dia udah modern apa enggak. Jadi kelas sosialnya tuh udah keangkat sama modernnya. Kalau dia modern berarti dia sekolah. Tapi kalau perempuan biasa itu berarti dia meskipun dia Pashtun atau dia dari kalangan royal family, tapi dia tetap sebagai perempuan biasa gitu. Dia nggak punya pendidikan tinggi. Oke. How about kalau ketika komunis itu lagi berkuasa? Wow, kalau komunis berkuasa itu udah semakin kelihatan banget nih. Mana modern, mana perempuan biasa. Kalau tadinya mana yang sekolah, mana yang enggak, pas komunis. Ada yang nyetir perempuannya. By the way, di zamannya dinasti Musahiban itu, perempuan tuh nggak boleh nyetir, nggak boleh bersolek. Tapi kalau di zamannya komunis, silahkan kamu bersolek, silahkan kamu tidak berjilbab, itu udah kelihatan banget tuh kelasnya. Dan universitas itu udah penuh dengan perempuan yang tidak berjilbab. Udah pilihan banget, dan itu udah disebut bahwa itu adalah perempuan modern. Oke, modernitas dengan kelas sosial jadinya. Jadi kayak modernitas ini mempengaruhi kelas sosial. Siapa yang lebih modern, dia yang menduduki kelas sosial lebih tinggi gitu jadinya. Ya, karena ya kalau kita bisa lihat lah, kalau perempuan biasa mereka udah kalah dari segi intelektual sih sebenarnya. Dan mereka udah kayak di bawah represi suaminya juga kan. Jadi kayak by blood udah nggak berlaku lagi ketika di komunis gini ya? Iya, benar. Jadi udah kalau kamu udah nggak peduli kamu keturunan mana, kamu sekolah nggak, kamu bisa ini nggak, bisa apa gitu. Oke, keren nih guys, ya ampun. Apalagi nih yang perlu kita bahas nih? Tapi kita belum bahas di zaman Taliban loh. Oh ya, what happened in that situation? Nah, kalau di zaman Taliban
Semua perempuan udah setara kelasnya. Nggak ada lagi yang sama. Kalau di era komunis kita bisa lihat lah dari kalau kita bilang ya gelar ya, atau kalau kata Bourdieu modal simbolik gitu. Kita bisa lihat gelar, ada sarjana apalah di belakang, atau dia lulusan apa. Tapi kan kalau di zaman Taliban, ya terserah kamu mau ada gelar atau tidak, kamu adalah perempuan, kamu tunduk sama suami kamu, dan kamu ada di bawah suami kamu. Loh, ini kayak balik ke zaman monarki dulu nggak sih? Ya, tapi lebih parah. What? Jadi merosot ke bawah lagi jadinya nih. Yang lebih parah apa? Meskipun kamu udah sakit setengah mati dan rumah sakit perempuan itu penuh, kamu nggak boleh ke rumah sakit laki-laki, nggak boleh. Bener-bener. Padahal tuh yang sering kosong tuh rumah sakit laki-laki. Mungkin karena laki-laki itu gak banyak yang melahirkan kan waktu itu. Tapi perempuan banyak yang melahirkan. Kan pabrik. Kalau ini biasanya mau dibilang kan pabrik, ya seharusnya mereka antisipasi dong sama yang namanya pabrik. Nggak mungkin dong mereka nyediakan rumah sakit perempuan cuma ya berkapasitas sama dengan laki-laki. Nah, seharusnya lebih banyak kan pabrik. Gimana sih nih? Yang karena juga mungkin ketersediaan dokter perempuan yang mungkin kurang. Karena emang benar-benar dibatasi buat ya mereka menuntut, Taliban tuh menuntut kayak kamu tuh di rumah aja, tapi dia tuh dokter, tapi gimana gitu, gimana ya, aneh pokoknya. Anehnya jadi, memang di situ. Iya. Pas Laila mau melahirkan hanya 3 orang. Ya kan itu dramatis banget loh. Banget. Kalau nggak aneh, nggak jadi dramatis, berarti emang itu sisinya penulis. Ya benar. Kalau misalnya dibikin nggak dramatis, kalau misalnya dibikin nggak aneh, itu jadinya nggak dramatis kan? Jadi nggak dapet puncaknya ntar guys. Iya sih. Untuk memikirkan kayak segitunya ya perjuangan perempuan untuk melahirkan, dan kebetulan kan posisi anaknya kan sungsang. Aku tuh kayak ngebayanginnya udah perempuan yang memang udah dikonservatifkan kayak gitu, terus tiba-tiba ke rumah sakit yang segala macam kayak gitu. Itu namanya perempuan kan, cewek kan jelas dia ada lelahnya, sama dengan perawatnya kan jelas ada lelahnya gitu kan. Tapi mereka kayak dipaksa kerja non-stop buat ngelayanin perempuan-perempuan itu, dan ku yakin kerjaan mereka 2 kali lipat dari rumah sakit laki-laki, karena kan perempuan yang paling banyak di situ, yang sampai penuh di situ bangsalnya. Dan itu tuh benar-benar karena pas waktu kekuasaan Uni Soviet itu sedang di atasnya kan, kaum perempuan itu udah ada perjuangan, bahkan udah ada organisasinya. Di sejarahnya tuh udah ada organisasi gitu. Tapi ketika Taliban, nah itu sangat berlawanan dengan revolusi perempuan Afghanistan yang sempat didirikan. Kalau nggak salah namanya tuh RAWA. Revolution itu apa gitu, Women of Afghanistan gitu. Nah itu kan Taliban tuh sampai melarang perempuan mengenyam pendidikan, dan universitas perempuan itu ditutup dengan dipaksa meninggalkan pekerjaan di lembaga-lembaga pemerintahan. Terus akses kesehatan perempuan sangat terbatas, alasannya adalah sedikitnya dokter perempuan. Padahal ya mereka aja yang ngelarang. Disuruh produksi terus, tapi nggak disediakan. Sebel banget. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, dari organisasi ini itu kan kayak judulnya aja Rawa Revolusi bla 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 Women of Afghanistan nih gitu kan. Terus itu kan adalah itu adalah sebuah kayaknya ya, kalau apakah is it true or not, correct me if I'm wrong, itu adalah sebuah bentuk perjuangannya mereka gitu. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokohnya itu sendiri? Apakah kan ini di sini kita kayak ngelihat ada 2 tokoh perempuan yang paling menonjol, yaitu Maryam dan Laila. Apakah mereka melakukan resistensi dengan yang kayak kita tahu ada abusive marriage? Nah, dia melakukan resistensi nggak dari suaminya, dan bagaimana secara perempuan keseluruhan ini melakukan resistensi juga terhadap pemerintahan yang benar-benar opresif ini gitu? Apakah ada juga? Gimana Mbak? Kalau di representasinya Maryam, kayaknya dia ketika hanya membunuh Rashid itu nggak sih? Hanya itu doang. Kalau dari Maryam, dari Laila,
kalau Laila dia tuh udah dari awal dia sudah mulai kayak dia melawan ketika mempertanyakan kenapa Rashid tidak menerima anaknya yang perempuan, Aziza ya, apa namanya kalau nggak salah. Bukan. Yang mana? Aduh, terlalu banyak nama Arab. Aku tuh nggak terlalu inget juga nama-namanya. Aku sampai lupa loh. Tapi kalau Laila dari awal dia sudah speak up. Dia sudah speak up atas apa yang dia rasain ke Rashid, meskipun nggak besar-besaran ya Kom ya. Dan termasuk ya ketika dia menikahi Rashid itu sebenarnya bentuk perlindungan dirinya dia juga sih, pembelaan. Kalau menurut aku ya, buat aku dia itu sebenarnya bukan zolim terhadap Maryam atau seperti yang diceritakan bahwa dia pengen ini, tapi dia butuh perlindungan untuk dia sendiri. Dengan menikahi dia bisa melanjutkan perjuangan, menurut aku kayak gitu. Karena dia di situ nunggu tarik untuk balik. And how about a woman as a whole? Jadi kayak secara keseluruhan, kayak tadi kita udah ngomongin organisasi, apakah itu aja bentuk resistensinya yang dilakukan kaum perempuan ini di Afghanistan pada masa itu? Karena kita tahu sendiri kan bagaimana tadi kita udah ngobrolin di zaman Taliban, terutama perempuan itu emang bener-bener parah banget deh diperlakukan gitu. Nah, apakah ada tindakan resistensi lain dari yang digambarkan dari novel ini, Mbak, atau hanya itu? Kalau yang digambarkan tuh lebih banyak Laila ya. Apalagi ketika dia melarikan diri. Ketika dia melarikan diri dengan tarik. Tapi itu pun setelah kematian Rashid. Ketika Rashid masih hidup tuh mereka melawan, tapi pergerakan mereka terbatas. Apa akhirnya Maryam membunuh. Dan ya seperti kata Ikom tadi kan, Maryam ngebunuh, ketika dihukum dia ya udah iya aja. Gitu. Karena kalau aku bilang ya, yang kuat tuh sebenarnya Laila doang. Oke. Ya dari sana justru kita tahu jadinya ada si penulis nih, si Khalid Hosseini ini kayak ingin menampilkan, atau ya dari tokohnya itu deh kita bisa melihat bagaimana kontrasnya tokoh-tokoh tersebut disajikan. Jadi itu menunjukkan bagaimana kompleksnya masyarakat Afghanistan itu sendiri jadinya, gitu nggak sih? Jadinya dia menyajikan dua tokoh yang sangat kontras nih, Laila dan Maryam. Yang satu ya manut-manut aja, yang satunya lagi speak up banget nih, melawan sampai titik darah penghabisan. Dia ngelawan, dia tuh sempat kayak ngebujuk Maryam, ayo kabur aja gitu. Nah, tapi Maryam tuh kayak udah nggak apa-apa, sudah ngebunuh orang. Aduh, suami kamu tuh udah nggak pantas dibunuh, sengaja gitu dilemparin ke neraka gitu loh. Nggak usah pakai jalan kematian, bisa nggak sih kayak gitu? Pas baca itu. Ada bak kayaknya, tapi Mbak, jadi kalau misalnya nih Khalid Hosseini ini kan identik banget dengan cerita-cerita atau kisah-kisah yang menyedihkan, bahkan sampai dapat membuat kita menangis ketika membaca karya-karyanya gitu. Nah, kayak di The Kite Runner itu juga sedih ya ceritanya. Nah, di sini juga katanya kan sedih. Sedihnya itu di bagian apa sih, Mbak? Kasih spoiler dikit nih. Karena kan kadang-kadang ada nih momen kita di mana ketika aku lagi pengen baca yang bisa buat aku nangis. Nah, mungkin ini kan bisa dijadikan rekomendasi gitu. Itu tuh sedihnya itu ya. Apa ya? Perempuan tuh benar-benar dilukiskan bahwa mereka adalah kaum yang pantas untuk ditindas, tapi di tengah negara yang sangat reaksioner kayak gitu, yang sangat konservatif seperti itu gitu. Ada secuil perlawanan, meskipun itu nggak ada apa-apanya, tapi tetap berusaha untuk melawan. Padahal kalau dipikir dia itu siapa gitu, cuman masyarakat kelas biasa, masyarakat yang bahkan rumahnya kena rudal. Tahu Ikom tadi ngomongnya roket rudal. Rudal dan roket kayak gitu. Itu ada dulu tuh. Terus bagaimana kesabarannya seorang Maryam ya, seorang Harami.
dia memperjuangkan kasih sayang ayahnya, dia nggak memperjuangkan marganya, tapi dia nggak memperjuangkan untuk diakui, enggak, tapi dia rindu, hanya sekedar rindu, tapi ditolak karena dia nggak punya identitas atau dia seorang harami. Dan novel ini tuh menceritakan identity juga, violence juga, abusive juga, terus perjuangan, dan itu detail setiap situasi politik berbeda. Kayaknya itu ya kelebihan dari Khalid Hosseini ini, bagaimana dia menggambarkan kisahnya itu dengan detail, bahkan kayak sejarah-sejarah dari Afganistannya itu sendiri, terus bagaimana event-event yang terjadi dalam kisah tersebut juga dengan detail diceritakan. Well, that's why ini bestseller 15 minggu berturut-turut nomor 1, guys. Khalid Hosseini ini belum jelas dari suku Pashtun apa Tajikistan, karena belum dijelaskan. Kalau dilihat dari biodatanya sih dia kayaknya suku Pashtun, karena ayahnya yang berprofesi sebagai diplomat. Oh gitu, oke. So, kalau kita balik ke Pengarang bakal panjang nih sis. Banget. Bakal harus di-riset lebih dalam nih gitu. Itu kamu bikin di jurnal aja gimana? Tentang Khalid Hosseini. Tentang Khalid Hosseininya. One fact tentang tulisannya ini sempat ditolak oleh warga Afghanistan. Why? Karena buat mereka Khalid Hosseini ini melukiskan Afghanistan di 4 era kekuasaan yang berbeda ini hanya berdasarkan jurnal. Dia nggak hidup di sana gitu. Oke. Dia hanya melihat Afghanistan, tapi dia tuh sering berkunjung sebenarnya sih, melihat bagaimana Rawa bekerja. Karena BTW sampai sekarang Revolutionary Association Afghanistan. Kalau nggak Rawa. Revolutionary Association of the Women of Afghanistan. Still exists until now? Masih eksis. Itu masih eksis sampai sekarang. Meskipun bom dan rudal juga masih eksis, Taliban juga masih bangkit sedikit juga masih eksis. Roket kalau kata kamu ya. Roket kalau kata Mbak Ica masih eksis. Karena barusan nih Afghanistan baru dibom lagi ya, kalau nggak salah setahun lalu ya. Oh ya, aku nggak ngikutin berita nih, ya ampun. Ini kalau kita cerita panjang lebar itu, aduh gila ya. Kita baru lihat dari sisi feminis. Kalau kita lihat dari sisi penulis, lebih banyak lagi. Iya, kalau misalnya kita ngomongin pengarang, karena emang bahkan pengarangnya itu ya bisa kita bilang multikultur juga gitu, hidupnya sendiri aja gitu kan. I mean di situ pasti ada di diri pengarang itu sendiri pasti ada percampuran budaya nih yang menjadikan novel-novelnya ini yang mana juga pastinya akan tergambar sebenarnya kalau kita bisa melihat celahnya di novel itu. Kita bisa lihat kalau mungkin penulisnya juga sudah hidup di Amerika sudah lama, dan pandangan Amerika tentang Afghanistan itu adalah pemerintahan yang represif dan sebagainya kan. Jadi kita bisa lihat juga sih kacamata si penulis seperti itu. Wow, jadi nih untuk kalian yang mau riset sampai ke pengarang, silahkan monggo guys, terbuka. Keren banget ternyata kalau emang nyampe. Kalian bisa menghubungi saya jika misalkan merasa keren kan? Kalau ayo monggo promosikan diri Anda. Monggo, nomor teleponnya ada di bawah ini. Melalui Instagramnya biasanya. Nah, Instagram kamu apa Mbak? Sabrina Jannah, follow dong biar jadi selebgram, biar bisa endorse. Barang gratis, dapat duit pula kan, enak banget. Follow guys, follow. Dan kalian bisa juga dong pastinya kalau emang mau diskusi lebih lanjut nih tentang novel ini atau tentang Khalid Hosseini gitu. Jadi bisa diskusi sama Mbak Sabrina Jannah. So maybe you have another question tuh Mbak Rina, Mbak Icom sebelum kita tutup. Kalau dengerin podcast yang pertama kali di Syaz Mertatu tuh ada tuh pembahasan tentang devokalisasi di situ. Cuma kan emang pembahasan devokalisasi kan dari kemarin-kemarin nyampetin ke
ini ke mana namanya, realisme magis. Nah, kalau aku perhatiin di tulisan kayak struktur tulisan di novel ini, itu tuh bisa terjadi kemungkinan adanya devokalisasi narasi realis. Ciri-cirinya tuh gini. Ada kalau misalnya yang ketika suatu adegan itu si Laila dalam satu paragraf dia sudah di ini tanda kutip. Aku tadi sempat nggak nge-screenshot sih, aduh. Pokoknya dia diawali di tanda kutip, bicaralah si Laila. Nah, ketika bicara si Laila itu, dia cuma ada tanda titik, nggak diakhiri tanda kutip, tiba-tiba udah berbalik lagi kayak yang naratornya yang ngomong. Jadi, ketika naratornya yang ngomong, cuma di tanda koma, kemudian balik lagi si Lailanya lagi yang ngomong, dan itu terjadi di dalam satu kalimat yang diawali dengan tanda petik dan tanda petik belakangnya hilang, nggak tahu kemana. Jadi itu kayak ada peralihan-peralihan yang si naratornya itu emang punya pemikiran tentang seperti ini, atau si Lailanya yang punya pemikiran seperti itu gitu loh. Ada di situ, banyak tuh di situ tuh disempil-sempilin. Agak susah sih sebenarnya sih ini sih, kalau nggak bakalan memahami Devo tuh. Jadi bisa kita lihat nih, sebenarnya yang Holy Susain ini Laila apa Maryam apa Rashid? Jadi kayak yang ngomong nih siapa nih? Jadi kayak perpindahan itunya tuh bingungin di situ. Dan itu banyak banget loh di situ di novel ini. Aku tuh dari tadi tuh cuma mikir kayak isu sentralnya tadi kan emang kayak lebih ke arah perempuannya kan. Cuma tadi sempat juga dibahaskan si Rashid ini kan alasan-alasan kenapa dia bersikap seperti itu tapi emang nggak dijelasin di situ. Karena kan kalau misalnya bisa dijelasin di situ, itu bisa diangkat dari sisi maskulinitasnya. Dari sisi maskulinitasnya si Rashid ya. Seru nih kalau dibahas nih. Dari tadi kita bahasnya dari sisi bagaimana feminis. Maskulinitas itu otomatis juga tentang kayak agama gitu loh. Ya. Sebenarnya ada yang sensitif sih di situ sih. Kayak dari awal udah dicecokin sih Maryam. Kamu itu apa-apa harus kembali pada Tuhan. Kamu itu apa-apa harus ini. Pokoknya intinya kamu ikutin aja kepada Tuhan. Intinya seperti itu. Tapi ketika dia udah ngejalanin tuh kayak semacam ada protesnya juga gitu loh. Aku tuh udah menyiapkan ini sama suamiku. Aku tuh udah. Tapi kenapa ketika aku berngadu sama Tuhan, kenapa aku tetap nggak dikasih kayak kebahagiaan? Sedetik pun aku nggak dikasih itu. Dia tunduk terhadap masculinity itu ya, perintah. Dia malah buat dia ya Tuhan, dia kayak menuhankan maskulinitas gimana ya? Kalau aku melihat agak sensitif, cuma ya gimana ya? Soalnya kan emang kayak related banget dengan kehidupan kita rata-rata ya. Karena kan kalau kita kan juga pasti kan ketika ada yang seperti itu kita pasti ngeluh. Kok gini sih? Kok gitu sih? Sama dengan ini, cuma si Maryam ini emang lebih kuat gitu loh, ngeluhnya secara dalam hati itu lebih kuat, tapi dia tetap ngejalanin aja. Kalau kita kan berontak. Iya benar. Dan kalau aku ngelihatnya si siapa namanya Holy Susain ini pengarangnya sebagai laki-laki, kita balik lagi ke masculinity. Cerita feminisme yang ada di ceritanya itu sebenarnya dia untuk bahan jualnya aja. Bukunya bestseller. Bukunya bestseller. Iya, untuk bahan jual di novelnya di Amerika. Gimana nih? Ya maksudnya bagaimana melukiskan semua perjuangan Laila dan perjuangannya si Maryam itu hanya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai seorang sastrawan. Jadi untuk bahan jual dirinya gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi dengan dia meletakkan isu feminisme yang mana ini emang lagi diangkat banget di Amerika sana, otomatis menaikkan daya jual dari novelnya tersebut. Ujung-ujungnya otomatis jadi bestseller kan, terbukti. Nah, itu sis. Karena perjuangan pinter nih dia nih. Demi cuan semuanya, demi cuan. Pinter banget itu strategi bertahannya, bertarung gitu. Buat aku
Kalau kita ngelihatnya dari sisi sosiologi sastra ya seperti itu memang Mbak Rin. Hukumnya borju gitu ya. Iya, hukum borju itu ya ini objek doang nih buat naikin biar gue bisa bertahan. Apalagi Tapi motif perempuan timur udah apa ya? Udah Islamfobia, udah feminis berjuang benar-benar karena kan kalau misalnya katanya Timur Tengah ya. Pokoknya di bagian Timur Tengah kan Islamnya restrik banget, udah kayak yang Islamnya itu kayak yang ya dibilang kalau orang barat kolot lah. Iya, benar. Orang barat bilangnya kolot ya Mbak ya. Ada kolot orang barat ngomong kolot. Aku kirain dia bilang ya orang barat abis itu ngomongnya bahasa Inggris gitu kan. Ternyata orang barat ngomongnya kolot. Kolot bahasa Indonesia sih. Bahasa kita dong. Bahasa kita ya, kalau orang Indonesia bilangnya kolot lah gitu. Aku tuh mau ngomong bahasa Inggris dari tadi udah kepleset the thousand splendid apaan ah. Kita tuh juga kategori judulnya orang kalau barat. di bahasa Indonesia apa sih? Soalnya kalau kayak gini-gini nih Tiwi biasanya kadang malah penasaran apa korelasinya nih judul. Nah, itu udah aku siapin pertanyaannya untuk di closing nanti sih sebenarnya, tapi udah kamu bahas nih. itu pasti aku bahas, tapi I mean here it's not about the meaning, about the translation, tapi lebih ke dari mana nih asal muasal, maksudnya kayak mengapa dia dijuduli seperti ini gitu. Apa yang menggambarkan judul ini di novel tersebut? Maksudnya kayak ya kita a thousand splendid suns, and then who is the suns here, or what is the suns di dalam novel ini, and then a thousand, well itu banyak, jadi banyak dong berarti mataharinya. And then siapa nih? Apa yang merepresentasikan judul ini nih dari novel itu gitu? Gimana Mbak? Sebenarnya itu adalah harapan dari penulis karena dia melihat tanah kelahirannya yang dengan lukisan kesedihan, sedih banget ya, dilukisin dari Cetrian sama ini itu kayaknya penuh kegelapan, makanya dia berharap suatu saat nanti negaranya itu bisa dihadiahi dengan 1000 matahari yang indah atau terang. Karena satu matahari aja udah cukup terang, apalagi 1000. Setelah kegelapan Taliban, kegelapannya yang dikasih oleh dinasti Musahiban, kemudian Mujahidin. Oh, sebelum Taliban itu ada lagi Mujahidin. Mujahidin, kemudian setelah Taliban dan pasca Taliban pun kan sekarang Taliban masih kayak bangkit-bangkit lagi gitu kan. Meskipun semacam hanya organisasi yang timbul tenggelam. Jadi penulisnya berharap suatu hari nanti 1000 matahari yang indah dan menghiaskan lewat tokoh seperti Laila dan Maryam. Dan Maryam? Pengorbanannya Maryam itu atas Laila kan? Oh, sih. Karena sebenarnya dia membunuh karena Laila yang udah ditekan, udah dibisik begitu ini dia nggak bunuh. Jadi pengorbanannya atas Laila sama anaknya Laila. It's like an honor to her courage gitu ya, kayak untuk keberaniannya dia nih gitu. Jadi kayak untuk Maryam itu ya sebagai sosok yang berani nih untuk menanggung akibat demi menyelamatkan sesama perempuan yaitu Laila. Ya, betul. And katanya nih judulnya juga dari penyair Persia atau penyair Iran ya, dari abad ke-17 ya kan? Jadi dia kayak terinspirasi gitu dari puisi tersebut dan menjadikannya judul dari novelnya ini gitu ya Mbak? Ya, benar banget. Oh, makanya juga diselipin kayak semacam puisi-puisi kecil juga di situ di dalamnya. Bukan puisi sih. Di pembukaannya kan ada tuh. Jadi kayak nyanyian apa? Balo kah? Aku tuh susah tuh ngapalin istilah-istilahnya tuh beneran. Oh, aku pun susah. Kebanyakan istilah mungkin, tuh. Buat aku tuh kayak aku bisa ngapalin Laila Maryam karena mungkin tetanggaku ada namanya Laila sama Maryam gitu.
Nah, dari dari Mbak Rina sendiri mungkin ada tambahan atau gimana? Sebelum kita beranjak ke closing. Aku cuma pengen ngutip ini aja sih, dari mana akhirnya judulnya bisa tahun 2019. Itu dari salah satu penyair terkenal Iran apa Persia, kayaknya Iran ya. Abad ke-17, namanya Said Abridi. Dia berkata, "One could not count the moons that shimmer on her roof, and the thousand planet suns that hide behind her wall." Jadi siapapun tuh tak akan bisa menghitung bulan-bulan yang ada di atas atap ataupun sebuah mentari yang bersembunyi di balik dinding. Jadi kita bisa harapin 1000 mentari yang masih bersembunyi di balik dinding Afghanistan yang masih sering gaduh dan banyak roket kata Mbak Ikom. Rudal kalau kata Mbak Rina. Iya, rudal kalau kata Mbak Rina ya, kalau kata saya bisa segera muncul 1000 mentari surga ini di langitnya Afghanistan. Amin. Amin. Keren banget ya kutipannya tadi. Quotes of the day. Quote of the day. Quote of the day. Quote of the day and tomorrow. Karena aku semenit lagi menginjak tomorrow. Quote of the night. Wow, selamat datang hari Jumat. Dedeng, 000. Iya, betul. Di sini masih tanggal 26 sih. Di sini masih hari Kamis sih. Di sini masih jam 11 sih. Di tanggalku udah 27/11/2020 coba. WIB dan Wita. Tapi hati kita sama. Yes, tapi kita tetap Indonesia. Aduh, ya ampun, bersatu pasti. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya Mbak Rin ya. Pembahasan kita kali ini seru banget, ternyata emang bahas A Thousand Splendid Suns ini. Yep. Nah, emang ya dia aja bestseller sis, ya pantas aja dan dia ditulis ahli bahasa ini gitu. Jadi kayak tidak dapat diragukan lagi lah isinya gimana. Dan emang pembahasan kita tadi aja udah menggambarkan bagaimana kayaknya nih bukunya emang wajib banget untuk dibaca ya. Benar banget. Kalau mungkin bagi yang mau nyari-nyari tahu gimana konservatif di gimana yang modern, bisalah dijadikan acuan ini buku. Dan kalau mau diskusi lebih lanjut kayak yang kita bilang tadi, bisa ngubungin langsung Instagramnya Mbak Rina, narasumber kita kali ini di @sabrina. Oke, jangan lupa itu tadi @sabrina janah, di follow dulu baru kemudian di DM. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya Mbak Rina. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak Rina. Aku juga terima kasih untuk kalian. Ini pengalaman seru banget bisa berbagi ilmu lagi. Jangan kapok ya main ke Sasmerta. Nggak akan kapok ke Sasmerta. Mungkin besok-besok kita bahas novel yang baru lagi ya, yang emang menusuk hati. asik. Aduh. Kayaknya spesialis yang mengharu biru itu udah Mbak Rina aja nih novelnya nih. Iya. Kayaknya memang dia spesialis yang agak-agak dramanya kebangetan deh. Karena dunia aku terlalu ini. Jadi dunia fiksi, ayo kita nangis-nangis gitu ya. Thank you ya Mbak Rin for today. Udah ngobrol dengan Sasmerta seharian sampai beda hari nih, dari hari Kamis jadi hari Jumat. Oke, kita tutup sampai di sini dulu. Panjang umur literasi. Panjang umur literasi. Panjang umur literasi.